Bab 3. Kehilangan. Inanti menarik nafasnya dengan dalam, mencoba memasang senyum terbaik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Inanti sayang, kemarilah. Senyuman di wajah ibu tuanya membuatnya senang. Inanti datang dan memeluknya. Ibu, Inan membawakan buah-buahan. Ibu mau makan yang mana? Alan kemana, Nak? Inanti menelan ludahnya dengan kasar. Kak Alan keluar kota. Ada kerjaan katanya. Dia minta maaf tidak bisa datang menemui ibu. Kok panggilnya kakak? Dia kan suamimu. Panggilnya Mas, biar lebih sopan. Inanti terkekeh. Mas, dipanggil kakak aja dia gak sudi. Iya Bu, nanti panggilannya diubah kok. Gimana kandungan kamu? Baik Bu, lusa kemarin udah Inan periksa, janinnya sehat kok. Alhamdulillah. Keadaannya Alan gimana? Mas Alan juga baik Bu. Katanya dia bentar lagi wisuda. Iya Bu, dapat gelar S2 deh dia. Ibu tertawa mendengar ledekanku. Tapi tawanya terhenti tak kalah tangan keriputnya mengelus pipiku. Ibu sudah tua. Mengandung Inanti adalah berkah baginya. Ibu sangat menyayangi putrinya. Dia bilang kehadirannya adalah penyelamat rumah tangganya. Tapi Inanti rasa ibu lebih baik tanpa bapak. Bapaknya adalah seorang yang kasar, pemain tangan dan juga bermulut kotor. Keluarganya suami kamu gimana? Baik. Mamanya Mas Alan baik. Minggu kemarin dia telepon Inan kok, nanyain kabar Inan. Ibu kembali tersenyum. Inanti tahu, senyumannya menahan rasa sedih. Keluarga besar Alan ada di Depok. Berbeda dengan putra pertama Riganta, Praja Diwangsa, yang berada di Jakarta Selatan. Yang tidak lain adalah Alan. Mereka masih marah sama kita. Inanti menggeleng. Enggak Bu, masa iya marah? Kan Bapak juga udah di penjara. Wajah ibu mendung seketika. Ibu jangan sedih. Bapak pantas mendapatkannya. Bukan hanya membawa pergi mobil Pak Riganta. Bapak juga aniaya satpam di sana. Itu hukuman untuk Bapak, Bu. Jangan dipikirkan ya. Enggak, sayang. Ibu memaksakan senyumannya. Yang penting, sekarang anak ibu hidup sehat bahagia. Dengan janinnya pun begitu. Kamu akan jadi seorang ibu, Inan. Umur kamu mungkin masih 18 tahun. Tapi kamu harus siap menjadi sosok ibu. Inan siap kok, Bu. Insya Allah Inan akan menjaga anak-anak Inan seperti ibu memperlakukan Inan. Bagus. Ibu memegang tanganku sampai senyumannya pun luntur. Kenapa tanganmu kasar, Nak? Ah, Inan tertawa hambar. Inan selalu masak untuk Mas Alan, jadi agak kasar deh. Jangan kecapean. Setahu ibu, Alan punya pembantu di rumahnya. Dan ibu tidak tahu pembantu itu telah digantikan oleh putrinya. Inan suruh dia berhenti, Bu. Inan mau melayani Mas Alan dengan baik. Subhanallah. Alhamdulillah kalau Alan memperlakukanmu dengan baik sampai kamu sangat menghormatinya. Iya, Bu. Mas Alan baik banget sama Inan. Bohongnya. Tangan ibu menyentuh rambutku. Dia membayarkan kepala Inan merebahkan di dadanya. Inan. Iya, Bu. Bolehkah ibu bertanya sesuatu? Tentu, Bu.
Inan menegakkan kepalanya. Ada apa? Apa ibu mau makan? Dokter melarang ibu untuk makan. Kan mau operasi. Operasi jantung. Ya, Inan melupakannya. Ya, Inanti melupakannya. Bagian paling menyakitkan yang membuat tubuh ibunya seringkali membengkak. Kenapa kamu belum mengenakan hijab? Inanti diam. Inan dulu bilang sama ibu, kalau punya uang mau membeli hijab untuk menutup aurat. Kenapa belum, sayang? Dan inilah alasan Inanti selalu ingin memakai pakaian bagus di depan ibunya, supaya dia mengira hidupnya sangat bahagia dan bergelimang harta. Mengingat keluarga Praja Diwangsa adalah pemilik real estate ternama di beberapa kota besar. Inanti, iya Bu, Inan belum sempat beli. Kenapa? Inan belum izin sama suami. Gak mungkin kan Alan larang kamu pakai hijab? Enggak Bu, istri yang soleh itu akan menolong suaminya kelak di akhirat. Bantu suamimu nak, berbakti padanya. Iya Bu, Inan mengerti. Saya mengatakan kemungkinan buruknya, Inan. Saya tidak mau membuat kamu kecewa. Perkataan Dokter Imam terasa bagaikan angin belaka bagi Inan. Apa ini? Dia mengatakan kemungkinan terburuknya yang akan terjadi pada ibu, yang bahkan sampai pada kematian. Inanti, iya, kamu dengar saya kan? Semua penjelasan saya. Iya dok, saya dengar. Inanti. Tangan Dokter Imam menyentuh tangan Inanti. Inanti tahu itu bukan sebuah godaan, tapi sebuah penguat. Inanti mengenal Dokter Imam sejak ibu masuk rumah sakit. Saya lakukan yang terbaik untuk ibu kamu. Tapi dengan berat hati saya harus sampaikan hal ini. Inanti akhirnya berani membalas tatapan Dokter Imam. Dan subhanallah, sesaat Inanti terpana dengan ketampanannya. Dokter Imam punya darah ketimuran, sedangkan Alan memiliki darah Amerika Latin, asli dari mamanya. Inan, iya dok, saya mengerti. Oke, kalau begitu. Dia menatap jam tangannya. Saya akan memulainya 5 menit lagi. Doakan semua operasinya berjalan dengan lancar. Baik dok. Dan Inanti tahu siapa yang bisa mendengar keluh kesahnya saat ini. Inanti tidak ingin menggunakan menunggu sambil menangis. Inanti ingin mengeluh, mengeluarkan semua kesedihannya pada Allah. Diam di musola rumah sakit selama berjam-jam. Inanti bersujud, meminta bantuan pada Allah. Kali ini sholat duhanya tidak meminta rezeki materi, tapi rezeki kebahagiaan batin. Hanya penciptanya yang bisa menolongnya saat ini. Sampai sholat duhur Inanti berada di sana. Dan apapun hasilnya, Inanti akan menerimanya. Mbak, HP-nya ketinggalan. Oh iya, makasih mas. Mbak, yang jualan di warung. Mbak, yang jualan di warung nasi Mbok Maimunah ya? Inanti diam. Dengan tangan memasukkan ponsel Nokia jadul ke dalam tas. Gue yang sering beli jengkol di warung nasi itu. Oh, ini cowok yang suka pakai helm. Tapi kenapa sekarang lo gue? Biasanya juga sopan nih laki. Mentang-mentang mirip Justin Bieber. Tapi kok bule doyan jengkol ya? Alan juga enggak, batin Inanti. Gue judi. Ini laki mau buat dosa. Nama gue Judi. Sebenarnya pas di warung gue liatin lu. Serasa pernah lihat di mana gitu. Ternyata ia pernah ketemu. Hah?
Kapan? Bukannya di warung pertama kali? Kagak, lu dulu sekolah di SMA yang deket kantor kejaksaan kan? Ingat nggak dulu lu nyangka gue maling mobil? Pas Inanti SMA, ada laki-laki memakai helm membuka pintu mobil paksa. Inanti kira maling, padahal dia pemiliknya. Kalem aja wajahnya. Maaf mas, waktu itu saya pikir itu bukan mobil mas. Lagian pakai helm aneh. Ya kan dulu lu denger penjelasan gue. Itu helm titipan temen gue. Perlu jelasin lagi? Enggak. Lu ngapain di sini? Ya Allah, nanti lupa sama hasil operasi. Saya pamit dulu ya. Tunggu bentar dong, kenalan dulu. Nama lu siapa? Inanti menjabat tangannya. Sayangnya Judi menahannya. Lepasin dong mas. Jangan gebukin lagi dong In. Kalem, gue cuma mau minta nomor WA. Dia menyerahkan ponselnya padaku. Kan tadi lihat sendiri ponsel saya mah jadul. Mana bisa WA-an. Internetan juga enggak. Nomornya aja deh, nanti ditelepon. Secepatnya Inanti pergi setelah memberikan ponsel nomornya. Semakin Inanti melangkah, semakin jantungnya berdetak kencang. Apalagi ia melihat beberapa suster yang terlihat sibuk. Sampai mata Inanti melihat dokter Imam yang berdiri menatapnya. Dia